tema kita adalah penginjilan dengan kasih, kreativitas, dan kuasa Roh Kudus. Ya, jadi kita tahu bahwa dunia ini terus berkembang, zaman itu terus berubah. Ya, tapi kerinduan Tuhan tidak pernah berubah, Bapak Ibu Saudara. Tuhan rindu terus mengutus kita untuk menginjil. Tuhan rindu terus mengutus setiap kita untuk mengerjakan amanat agung. Kita bersyukur di gereja yang setia terhadap amanat agung. Karena kita tahu itulah panggilan kita. Orang-orang yang sudah dimerdekakan. Orang-orang yang sudah percaya dan ditebus. Kita ini mau dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil kepada banyak orang. Jadi sekali lagi tema bulan September adalah penginjilan dengan kasih. Maka kita harus menginjil itu dengan kasih. Kalau tak ada kasih, kita nggak bisa menginjil. Ya, karena Kristus adalah kasih, Allah adalah kasih. Yang kita kabarkan itu tentang Kristus, tentang kasih. Ya, penginjilan dengan kasih, dengan kreativitas. Ya, zaman berubah, kita harus fleksibel juga, harus kreatif. Tuhan kita Tuhan yang kreatif. Jadi Tuhan itu memberikan ide, kreativitas untuk kita ini bisa mengabarkan Injil dengan cara yang relevan, cara yang menarik, bukan yang menyeramkan, bukan menginjil yang membuat orang justru antipati, tapi justru Tuhan itu sanggup memberikan kita ini ide, kreativitas untuk kita ini bisa membawa orang kepada Yesus, katakan amin. Lalu juga menginjil itu dengan kuasa Roh Kudus. Sepanjang hari ini, inilah judul kita, ya, tampilkan menunya. Sepanjang hari ini kami akan bergantian dengan istri saya, umum 1, 2, 3 saya melayani, nanti istri saya akan melayani di umum keempat dan kelima. Ya, hari ini pagi ini istri saya melayani di Bantul, sudah ada menunya. Ya, jadi menu sepanjang hari ini adalah ini aku, utuslah aku. Banyak orang bilang ini aku Tuhan, utuslah dia, gitu ya. Jadi tidak mau mengutus dirinya sendiri, tapi justru ini aku, berkati aku, tapi utus dia. Ini aku, jagai aku, tuntun aku, tapi utuslah dia. Ya, saya berdoa semua kita di tempat ini gak ada yang begitu ya. Katakan kanan kiri, kamu gak gitu kan? Nah, ya, oke. Bapak Ibu, kita mau breakdown di sepanjang ibadah hari ini. Ya, umum pertama menginjil dengan kasih. Ya, umum kedua menginjil dengan kuasa Roh Kudus. Umum ketiga menginjil dengan kreativitas. Umum yang keempat, Injil bagi dunia. Umum yang kelima, Injil bagi yang terhilang. Kalau Anda ada acara kemana-mana, sebaiknya seharian ini Anda tetap di gereja. Ya, jadi ibadah selesai, Anda keluar makan, masuk lagi sampai nanti malam. Ya, menemani kami berdua. Dan kita akan bersama-sama membaca di Yesaya 6. Yesaya 6 ayat 8. Ya, saya undang sekali lagi untuk kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, dengan sepenuh hati, biar ini jadi doa kita. Ya, Tuhan rindu memakai Bapak, Ibu, Saudara semuanya di tempat ini, enggak peduli usia berapa, enggak peduli latar belakangnya apa, pendidikannya apa, enggak peduli itu. Tapi Tuhan rindu untuk memakai setiap kita. Mari kita baca bersama-sama Yesaya 6 ayat 8. Oke, kita baca dengan suara yang keras sampai kanan kirinya mendengar. 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah apa yang Bapak Ibu ucapkan menjadi doa dan itu Tuhan dengar, ya. Jadi Tuhan mulai hari ini aku, utuslah aku. Ya. Setiap kita apapun background, apapun profesi Anda, apapun ya kondisi Anda, Tuhan mengutus setiap kita untuk membawa Injil sampai ke banyak orang, sampai ke bangsa-bangsa, sampai kemanapun Tuhan bawa setiap kita. Ya. Kita perlu menyadari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita ini sudah bukan milik kita lagi. Kita hidup di dunia ini tidak sekedar untuk mengerjakan visi pribadi kita yang hanya bersifat sementara di dunia ini. Tapi ingatlah ada visi yang harus kita kerjakan yang bernilai kekal selama-lamanya. Yaitu adalah visi yang dari Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan bersama-sama. Kita mengabarkan Injil.
Apa itu Injil? Kita sering mendengar Injil, kita mengabarkan Injil, ya, kita menginjil, ya. Apa sih Injil itu? Injil adalah kabar baik bahwa Allah itu telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Yesus, ia hidup di dalam kehidupan yang seharusnya kita hidupi. Dan Yesus mati dalam kematian yang seharusnya kita mati. Jadi Yesus ini menggantikan posisi kita. Harusnya kita yang binasa, harusnya kita yang mati. Tapi Tuhan ambil alih itu. Betapa bersyukurnya kita, betapa beruntungnya kita. Mana ada Tuhan yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit dari kematian itu membuktikan bahwa Yesus berkuasa. Yesus adalah benar-benar anak Allah. Dan Yesus ini menawarkan anugerah keselamatan. Karena Yesus berkuasa. Yesus berkuasa menghapuskan dosa-dosa kita semuanya. Dan Yesus sanggup. Karena Yesus adalah anak Allah. Yesus berhak. Yesus sanggup menghapuskan dosamu dan dosaku. Maka Yesus memberikan anugerah, menawarkan anugerah keselamatan itu dan pengampunan dosa itu kepada siapapun. Siapapun. Enggak hanya pilih-pilih loh. Tuhan enggak hanya pilih, oh yang ini aja, oh yang ini aja. Siapapun yang mau bertobat dan percaya kepadanya. Tuhan menawarkan itu. Itulah Injil. Itulah inti dari kabar keselamatan yang dinanti-nantikan banyak orang. Semua orang butuh keselamatan, apalagi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda juga dengar atau tahu ada kabar yang viral ya tentang apa? Tentang akhir zaman, tentang kiamat pada hari ini tanggal sekian. Anda percaya? Firman Tuhan katakan gak ada satupun dari kita yang tahu. Hanya Bapa kita yang tahu. Dan jangan terjebak ikut-ikutan di sana. Yang paling penting adalah kita ini mengerjakan hidup kita setiap hari. Anggap hari ini adalah hari terakhir. Sehingga kita melakukan yang terbaik, kita sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dan tidak menggantikan Yesus dengan kenikmatan dunia. Ya. Jangan ada tempat yang tersisa bagi dunia. Hati ini milikmu, hati kita milik Tuhan. Semua orang butuh keselamatan, tapi banyak orang gak tahu keselamatan itu adanya di mana dan caranya menerima gimana. Banyak orang yang belum tahu Bapak Ibu Saudara. Inilah kenapa kita harus menginjil. Inilah kenapa kita harus membawa kabar Injil itu kepada banyak orang. Menginjil berarti membagikan kabar baik tentang Yesus. Yesus adalah kabar baik. Bagaimana tidak? Yesus menawarkan dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Untuk orang bisa menerima keselamatan, diampuni dosanya. Pengampunan dosa enggak bisa dengan perbuatan baik kita. Aku melakukan perbuatan baik untuk menebus kesalahanku, dosaku. Enggak bisa. Caranya hanya satu, lewat Yesus. Dan kita membagikan kabar tentang Yesus ini. Tentang tadi bahwa Yesus adalah anak Allah yang berkuasa, yang telah mati, bangkit pada hari yang ketiga. Menawarkan ya, anugerah keselamatan, pengampunan dosa kepada semua orang yang mau bertobat dan percaya. Itu yang kita kabarkan. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya orang-orang itu tadi yang di luar, yang belum mengerti keselamatan, mereka tahu, mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengikuti Yesus menjadi Tuhannya. Berjalan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kasih kita. Lewat apapun ya, kalau sekarang media banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk
menceritakan kebaikan Tuhan. Setiap kita punya akun sosmed bukan? Minimal punya gadget, minimal punya WA, kita bisa bikin status. Hati-hati kalau bikin status, makanya kalau kita tahu bahwa kita ini dilihat orang banyak, harusnya hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Jangan upload status yang mengasihani diri sendiri. Apalagi baru ribut sama seseorang, kita upload, kita sindir. Wah, jangan. Justru itu menurunkan kelas kita. Enggak level Bapak Ibu Saudara. Level kita enggak di situ. Setiap kita anak-anak Allah, levelnya beda. Yang sudah tahu kebenaran, kita enggak bermain di situ. Justru pakailah semua media yang bisa kita gunakan untuk menceritakan siapa Yesus. Bahwa Yesus telah berbuat baik dalam hidup kita, itu sebuah kesaksian yang lebih kuat. Karena kita mengalami, semua kita sudah pernah mengalami pertolongan Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Bukankah itu sebuah kesaksian yang powerful? Karena kita mengalami, kita bisa cerita. Dan pengalaman kita berjalan bersama Tuhan. Pengalaman kita ditolong Yesus, ditolong Tuhan. Itu akan menginspirasi dan memberkati orang lain. Sehingga mereka juga mau dong ditolong seperti kita. Mau dong mereka diselamatkan sama seperti kita diselamatkan. Dengan cara yang sederhana kita bisa menginjil. Melalui apa yang ada di tangan kita, handphone. Perkataan, tingkah laku kita. Maka hati-hati. Jaga hidup kita sungguh-sungguh. Gak banyak waktu lagi, kita harus sungguh-sungguh. Jangan biarkan waktu itu terbuang percuma. Setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir kita, harus kita memastikan bahwa perkataan itu membangun orang lain. Perkataan itu membangkitkan semangat orang lain. Perkataan itu menyembuhkan orang lain. Perkataan itu membawa mereka mengenal Yesus. Perkataan yang menjadi berkat. Jadi sekali lagi menginjil berarti menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada orang lain. Kita memberitahu kepada orang-orang bahwa Yesus telah mati untuk dosa kita. Yesus telah bangkit kembali pada hari yang ketiga. Dan Yesus mengundang mereka semua. Dan semua orang untuk percaya, bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa harus menginjil? Karena semua orang itu berdosa. Tidak ada satupun manusia itu yang tidak berdosa. Roma 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Roma 3 ayat 23. Tampilkan sudah? Oke. Kita baca 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Di Alkitab juga dicantumkan ya. Di Roma 5 ayat 12. Ya. Mengapa Alkitab itu memandang semua manusia itu telah berdosa? Ini dasarnya. Ya, mulai dari Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah terlarang. Tapi Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, bukan? Adam dan Hawa sebagai manusia yang pertama berada posisi menggantikan atau mewakili seluruh umat manusia yang akan datang. Maka ketika mereka jatuh dalam dosa, dosa Adam ini menjalar kepada semua keturunannya. Sehingga dalam pemandangan Allah, semua manusia sebagai keturunan Adam. Ada yang bukan keturunannya Adam di sini? Semua manusia adalah orang berdosa. Mewarisi keberdosaan Adam dan Hawa. Yang kedua, kenapa Alkitab itu memandang bahwa semua manusia adalah manusia yang berdosa? Karena dosa bukan hanya tentang
perbuatan seperti mencuri, membunuh, ya, berzina, dan segala bentuk-bentuk yang lain. Tapi dosa juga berupa pikiran. Ayo, berapa kali pikiran kita dalam sehari bertentangan dengan firman Tuhan? Berapa kali dalam 1 jam pikiran kita bertentangan dengan kehendak Tuhan? Karena kita mewarisi keperdosaan Adam dan Hawa. Secara daging itu lemah. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ciri dosa itu terlihat dari sifat-sifat kita sebagai manusia. Antara lain, tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan dan bahkan tidak mau menyembahnya. Padahal dialah pencipta kita, dialah pemilik kehidupan kita. Dan seringkali kita enggak mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Seringkali kita justru melakukan apa yang kita inginkan tanpa mempedulikan perintah Tuhan. Dan selalu kita inginnya memuaskan hawa nafsu kita sebagai manusia. Mazmur 14 ayat 1 berkata demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kalau orang tidak mengakui ada Tuhan, maka hidupnya tidak ada yang ditakuti. Dirinya yang menjadi Tuhan T huruf kecil. Semau-maunya sendiri. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita ini ciptaan Tuhan, kita sudah ditebus Tuhan. Siapakah kita ini? Sehingga Tuhan memperhatikan kita, membuat kita menjadi biji matanya. Itu sebuah hal yang harus selalu kita sadari, selalu kita ingat bahwa kita hidup di dunia ini ada tujuan ilahi. Tuhan sudah menebus lunas dosa kita. Tuhan sudah mengambil semua kita ini menjadi miliknya. Maka hidup kita harus menjadi tawanan roh. Harus menjadi tawanan Roh Kudus, mau bawa kemana silahkan. Karena hidup kita bukan milik kita lagi Bapak Ibu. Hanya orang bebal yang membiarkan dirinya itu jatuh di dalam dosa. Dan terus tinggal di dalam dosa. Padahal sesungguhnya tidak ada keuntungan apapun ketika kita ini tinggal di dalam dosa. Justru yang ada adalah capek. Banyak orang tinggal di dalam dosa, pengen keluar dari dosa itu tapi nggak bisa. Karena dosa itu membelenggu. Justru itulah kita butuh orang lain. Kita butuh komunitas, kita butuh keluarga. Untuk menolong kita bebas keluar dari kubangan itu. Kita butuh ditolong. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap perbuatan kita ada konsekuensinya. Termasuk upah dosa adalah maut. Sudah nggak bisa ditawar itu. Upah dosa adalah maut. Ketika kita berdosa, ketika kita tinggal di dalam dosa, kita memutuskan kita menjadi pihaknya yang berlawanan dengan Tuhan. Upah dosa adalah maut. Dan maut itu adalah kematian kekal. Yaitu neraka. Sudah gak bisa ditawar lagi. Karena itulah kita perlu dan harus diselamatkan. Karena itulah maka semua manusia perlu dan harus diselamatkan. Dan untuk itulah kenapa Yesus diutus ke dunia, karena Bapa kita di sorga rindu untuk semua, gak ada yang tidak diselamatkan. Bapa kita mengasihi semua kita Bapak Ibu Saudara. Maka jangan terintimidasi ketika kita pernah melakukan kesalahan dan dosa. Tuhan itu menerima kita, Tuhan menunggu kita untuk kembali pulang kepada hatinya. Ku rindu kau kembali pulang. Ini lagunya Tuhan.
berlabuh di dalam pelukanku. Kunya Tuhan, Kau tahu tanganku selalu terbuka untukmu. Pengampunan yang ku beri, bawa Kau kembali padaku sebagai Bapa kita. Tuhan rindu setiap kita kembali pulang kepada hatinya. Tinggalkan dosa kita. Jangan terintimidasi apapun keberadaan kita sekarang ini. Sekotor apapun. Tuhan itu rindu untuk memulihkan, membasuh dosa kita. Karena Dia Bapa kita yang baik. Jangan terintimidasi, Tuhan gak sayang sama aku, maka keadaanku begini, Tuhan menghukum aku. No, Tuhan gak pernah begitu. Keberadaan kita sekarang dengan semua pergumulan kita, bisa jadi karena kesalahan kita di waktu lalu ketika kita mengambil keputusan tidak taat, tidak nurut sama kehendak Tuhan. Pun demikian Tuhan rindu untuk membawa kita kembali kepada hatinya. Jadi setiap kali ada kesempatan, jangan tunda. Aku mau bertobat, tapi kalau habis itu aku jatuh lagi gimana? Selama kita tinggal di dalam tubuh jasmani kita, Bapak Ibu Saudara, selalu ada kemungkinan kita ini jatuh di dalam dosa. Untuk itu kita ini perlu yang namanya pertobatan setiap hari. Bukan berarti menyepelekan kasih karunia, bukan. Tapi kesempatan yang ada sekarang aku mau putuskan kembali kepada hati Tuhan, aku mau tinggalkan dosaku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Tuhan gak pernah bosan di altar-Mu. Ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui, cukup akui saja semua dosaku. Ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Selagi ada kesempatan, ambil keputusan untuk segera bertobat kembali kepada hati Tuhan. Dan itu sebetulnya dinantikan banyak orang, tapi mereka nggak tahu. Anda bersyukur di tempat ini. Kita semua bersyukur kita mengerti dan sudah mengenal. Maka tugas kita membawa mereka untuk mengerti kebenaran ini, kebenaran Injil ini. Keselamatan sekali lagi terjadi karena pengorbanan Kristus dan iman kepadanya. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus yang sanggup dan berkuasa menghapuskan dosa-dosa semua umat manusia. Hanya Yesus Tuhan yang kasih-Nya panjang sabar, yang tak pernah menyerah dengan hidup setiap kita untuk membawa kita kembali pulang kepada hati-Nya. Akibat dosa itu begitu serius, maka kita nggak bisa membuat atau melihat hal ini sesuatu yang sepele. Kalau ada orang-orang yang benar-benar diselamatkan, bisa jadi itu hari terakhir kesempatannya dia. Kalau kita tahu itu hari terakhir kesempatan dia, pas kita nggak akan sia-siakan waktu itu untuk mengabarkan Injil kepada mereka. Semua manusia tidak ada yang dapat bisa menyelamatkan diri sendiri. Diperlukan pengantara, dan pengantara itu adalah Yesus Juru Selamat kita. Keselamatan adalah mendapatkan pengampunan atas dosanya dan dibebaskan dari hukuman dosa. Sehingga kita menjadi manusia yang bebas dari tuntutan dosa. Free, kita merdeka. Orang kalau bebas itu sukacitanya luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita terbebas dari hutang, lunas cicilan kita, wah rasanya gimana? Sukacita, apalagi ini tentang hidup kekal, apalagi ini tentang nyawa, tentang keselamatan.
Tidak ada yang lebih berharga daripada ini. Upah dosa adalah maut. Ada 4 pokok berita Injil. Coba tayangkan slide yang ada. Nah, dengan mudah kita bisa mengingat ada 4 saja pokok berita Injil. Ya. Yang pertama adalah dosa. Tadi ya, dosa. Kita ini ada di tebing dosa. Ya, semua manusia itu berdosa. Tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa. Yang kedua, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut dan semua usaha manusia sia-sia. Yang ketiga, tentang hidup kekal. Hidup kekal hanya melalui Yesus. Karena Yesus telah mati untuk memberikan hidup yang kekal secara cuma-cuma bagi semua orang. Semua manusia. Yang keempat, Kristus Yesus. Dengan percaya dan mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diselamatkan. Jadi ada tebing dosa, ya. Untuk menuju hidup yang kekal, kita ini enggak bisa melalui cara apapun karena kita berdosa. Dan kalau tidak ada Yesus yang menjadi jembatannya, maka kita ini pasti upah dosa apa tadi? Maut. Hanya Yesus yang membawa kita kepada hidup kekal. Semoga ini mengingatkan kita. Saya percaya Anda sudah pernah melihat ini. Tapi biar pagi hari ini, gambar yang sederhana ini mengingatkan kita. Betapa kita ini bersyukur. Betapa kita perlu membawa keluarga kita. Pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Sahabat kita, teman-teman kita. Untuk menerima keselamatan karena enggak ada keselamatan yang didapat dengan cara yang lain. Tidak ada. Roma 10 ayat 9 sampai 13 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kalau Anda datang membawa kabar baik, itu sebuah sukacita bagi orang yang kita datangi. Mungkin saat itu orang itu belum merasakan atau belum menyadari. Tapi detik pada saat dia menerima keselamatan, dia akan ingat, oh dulu aku didoakan si ini. Oh dulu karena temanku ini datang ke kosku, datang ke rumahku. Oh karena si dia, aku mengenal Yesus. Memang kita enggak mau cari kreditnya itu, tidak. Tapi yang saya maksudkan adalah jangan takut duluan untuk membawa kabar ini. Karena kabar ini tuh dinantikan banyak orang gitu loh. Ini bukan sekedar kabar yang
sederhana, kabar yang sesuatu yang tidak berharga. Ini kabar yang sangat-sangat berharga. Ini kabar yang dinanti-nantikan banyak orang. Keselamatan dinantikan banyak orang. Tuhan mau mengutus setiap kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus mengabarkan Injil? Mengabarkan Injil harus dengan kasih. Kalau tidak ada kasih di hati kita, kalau tidak ada belas kasihan seperti hati Tuhan ada di hati kita, maka kita ini akan tidak menyadari betapa pentingnya kita ini harus mengabarkan Injil. Betapa pentingnya kita ini harus menaruh menginjil adalah sesuatu yang prioritas. Sesuatu yang menyangkut keselamatan orang lain. Kita adopsi hatinya Tuhan. Di Matius 9 ayat 36. Kita harus mengerti hatinya Tuhan. Kalau kita tahu hatinya Tuhan, pasti kita akan dapat menangkap hatinya dan kita akan bergerak dengan kasih. Kita akan melakukan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Matius 9 ayat 36 berkata demikian. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Inilah hati Yesus, hati yang dipenuhi belas kasihan kepada banyak orang. Jadi kalau kita bilang aku mengasihi Yesus, kalau kita bilang aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kalau kita mengasihi tapi kita tidak melakukan, bohong. Kalau kita bilang kepada pasangan kita, aku mengasihimu, aku mencintaimu, tapi kita tidak melakukan apapun buat dia, nol besar. Tong kosong berbunyi, nyaring. Demikian juga kalau kita tahu hatinya Tuhan ini tadi, hati yang dipenuhi belas kasihan kepada jiwa-jiwa, pasti kita akan rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, dan pasti kita rindu untuk mengabarkan kabar keselamatan kepada orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jiwa-jiwa itu adalah isi hatinya Tuhan. Orang-orang di sekitar kita, itu Tuhan kasihi. Orang tua kita yang belum kenal Yesus, Tuhan Yesus mengasihi orang tua kita. Anak-anak kita yang belum kenal Yesus, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak kita. Dan mau mereka semua diselamatkan melalui kita. Jadi kita menginjil harus pastikan bahwa hati kita penuh dengan kasih. Dan kita menyadari bahwa aku ini produk kasih karunia, aku ini dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menerimaku apa adanya. Tuhan menerima setiap kita apa adanya. Dasar itulah yang membuat kita mau menginjil. Dengan suka dan rela mengabarkan Injil. Kita bisa melihat bahwa menginjil itu sangat penting dan prioritas. Urgen, keselamatan itu bersifat urgen Bapak Ibu Saudara. Enggak pernah ada orang yang tahu kapan terakhir waktunya habis. Enggak usah nunggu. Kapan hari terakhir. Kapan kiamat, enggak usah nunggu. Waktu habis kepada setiap kita bisa kapanpun. Demikian juga kepada orang lain. Kepada orang-orang yang kita cintai, kita kasih. Bisa jadi hari-hari ini adalah hari-hari terakhir mereka. Dan kalau kita tahu itu, maka kita akan mengenalkan Yesus kepada mereka supaya mereka diselamatkan. Mulailah dengan kasih. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ayat 20, Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah,
ia harus juga mengasihi saudaranya. Jadi kalau kita tidak mengasihi saudara kita, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja kita nggak bisa mengasihi. Jadi kalau kita menghormati Tuhan, tapi tidak menghormati pemimpin Anda dimanapun Anda berada, entah di kantor, entah di rumah, entah di gereja, ya kita ini kan hidup di antara otoritas ilahi ya, dimanapun kita ada, selalu ada orang yang memimpin kita, yang Tuhan taruh menjadi otoritas di atas kita. Kalau kita nggak bisa menghormati pemimpin, bagaimana kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau kita tidak mengasihi pemimpin kita, mengasihi saudara-saudara CG kita, membencinya, menyimpannya, jadi dendam, kepahitan. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah? Firman jelas, firman Tuhan ini berkata jelas. Dia adalah pendusta. Jadi sekali lagi jangan simpan setiap kebencian, sakit hati apapun, rilis. Buang itu ke tempat sampah. Karena hati kita bukan tempat sampah. Jangan biarkan itu terus ada di hati kita. Dan itu menjadi luka, menjadi sakit penyakit. Setiap kita para pemimpin, biar firman ini mengingatkan kita pagi hari ini. Kalau kita tidak mengasihi pemimpin kita, tidak menghormati pemimpin kita, mana mungkin kita bisa menghormati, mengasihi Tuhan. Mari kita mulai dengan kesadaran betapa kita sudah menerima kasih Kristus yang menyelamatkan kita. Sehingga jika kita penuh dengan kasih Kristus, maka kita pasti tidak akan rela jiwa-jiwa yang dikasih Kristus akan binasa. Mungkin orang itu mengecewakan, orang itu bencana, orang itu nyebelin. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus mengasihi dia. Dan Tuhan sanggup memulihkan, mengubahkan kehidupannya. Yang kedua, menginjil dengan kasih, mulailah memiliki empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan ikut merespon perasaan orang lain. Seolah-olah kita berada di posisinya. Itulah empati. Jadi bukan hanya tahu apa yang dirasakan, tapi kita merasakan dari dalam hati kita. Bukan untuk kompromi dengan dosanya, tapi kita tahu bahwa dia itu butuh ditolong, dia butuh diselamatkan. Jadi kalau ada orang-orang yang masih tinggal di dalam dosa, orang itu sebetulnya juga nggak mau ada di sana Bapak Ibu. Kita harus mengerti itu. Jadi menginjilah dengan kasih, dengan empati. Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Yang ketiga, menginjil dengan kasih adalah fokus pada kabar baik dan pengharapan. Fokusnya tentang kabar baik. Fokusnya tentang keselamatan. Jangan menakut-nakuti. Jangan membuat orang jadi terintimidasi. Kamu mau berhenti kapan? Kamu kayak begini terus. Sebentar lagi kiamat. Lihat kabar-kabar viral itu. Fokusnya bukan di sana. Fokusnya hati Tuhan itu mengasihi dia. Apapun dosamu, Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengampuni dosamu. Bukankah itu sesuatu yang membuat dia punya pengharapan? Tekankan bahwa keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Di titik kita ini menyadari bahwa kita nggak bisa berusaha apapun, kita akan menyadari hanya Tuhan yang sanggup. Ikutilah teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana ketika Tuhan Yesus menjumpai perempuan yang berzina. Ingat peristiwa itu. Tuhan Yesus tidak menghakimi loh. Tapi justru memulihkan dan menuntun pada kebenaran. Yohanes 8 ayat 10-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Mereka orang-orang yang akan melempari batu tadi. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau.
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mulai dari sekarang. Kasih itu yang tak pernah gagal membawa orang menerima Yesus. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara? Sebelum masuk aplikasi. Jadi sekali lagi, Tuhan rindu untuk kita ini taat mulai dari satu orang. Siapa yang selama firman ini dibagikan, siapa nama-nama atau wajah-wajah yang Tuhan taruh di dalam pikiran dan hati kita. Siapa tadi selama firman ini dibagian, pasti Anda ada orang-orang yang berseliweran, entah nama, entah wajah. Mulailah dari satu dulu aja. Berdoa, Tuhan pertemukan aku dengan salah satu yang ini tadi. Aku mau taat, aku mau belajar taat. Seperti firman hari ini, aku mau belajar taat. Dari satu orang, orang itu akan dipakai Tuhan membawa pertobatan kepada orang berikutnya. Dan orang berikutnya juga akan membawa pertobatan pada orang berikutnya. Dan bahkan tidak hanya membawa pertobatan, tapi orang itu menjadi saksi, menjadi pemimpin, menjadi orang yang memberi pengaruh dampak. Kita lihat video klip yang satu ini, menceritakan bagaimana ketaatan satu orang. Ini bukan tentang siapa orangnya, bukan. Ya, saya mengambil salah satu pemimpin yang ada di tempat ini, tapi please jangan lihat siapa orangnya, tapi lihatlah bagaimana Tuhan bekerja melalui ketaatan satu orang kepada orang berikutnya. Ketika orang taat berikutnya, Tuhan mengubahkan kehidupan orang berikutnya dan seterusnya. Jadi bukan tentang orangnya, bukan tentang CG-nya siapa, bukan tentang coach-nya ini dulu siapa, bukan tentang itu. Tapi tentang kasih Yesus yang tak pernah gagal mengalir kepada orang-orang berikutnya. Kita lihat yang satu ini, silakan. Shalom, nama saya Arif dan istri saya Imelda. Kami berdua berjemaat di GMS Yogyakarta sejak tahun 2008. Kami sangat bersyukur ada di gereja ini, karena di gereja ini kami benar-benar dimuridkan. Kami yang tadinya jemaat yang sekedar hadir di ibadah dan CG, Tuhan bawa semakin tertanam, berakar dan bertumbuh dalam Tuhan. Hingga akhirnya pada tahun 2017, kami memberi diri untuk mengembalakan sebuah CG. Puji Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, Tuhan bekerja melalui CG ini. Saat itu, Tuhan secara spesifik menaruh beban dalam hati kami untuk menjangkau pasangan-pasangan muda yang dulunya berapi-api melayani di masa muda mereka di pengembalaan Army of God. Tetapi, di musim kehidupan mereka selanjutnya, setelah bekerja dan berkeluarga, mereka sempat agak mundur. Muncul kerinduan dalam hati kami agar mereka kembali berapi-api, melayani, dan mengasihi Tuhan bersama keluarga mereka. Selain itu, dengan cara yang sederhana, kami juga menjangkau beberapa orang dengan cara berkenalan dengan wajah-wajah baru yang datang di ibadah GMS Jogja saat itu. Dari situ, Tuhan tambahkan banyak jiwa hingga akhirnya CG ini bermultiplikasi menjadi 3 CG. Dan dari 3 CG ini terus bertumbuh dan berkembang menjadi 7 CG, serta semakin banyak pemimpin-pemimpin baru dibangkitkan, yaitu orang-orang yang hatinya ditangkap dalam panggilan dan visi kerajaan Allah. Kemudian dari 7 CG ini, Tuhan bawa semakin bertumbuh, dan meskipun beberapa dari mereka sudah berpindah di area pengembalaan yang berbeda, bahkan sebagian juga ikut dalam perintisan GMS Bantul, tetapi puji Tuhan, di dalam kesetiaan dan ketaatan, mereka makin dipakai Tuhan dan bahkan saat ini dipercayakan menjadi pemimpin-pemimpin berikutnya. Saat ini dari 7 CG tersebut berkembang menjadi 18 CG dengan sekitar 260 jiwa yang digembalakan. Serta dibangkitkan juga 6 orang coach, yaitu Johan dan Novita, Budina, Korobjan dan Ivana, Yusap dan Dian, Riki dan Devi, serta Giri dan Putri. Kami percaya, sadar atau tidak, sesungguhnya kita semua perlu menemukan rumah Tuhan, sebuah tempat di mana kita dimuridkan, bertumbuh, dan menemukan panggilan Tuhan sebagai anak-anak visi di rumah Tuhan. Saat ini, kami berdua dipercayakan untuk mengembalakan di Jogja bagian Barat, di mana ada 3 coach dan 8 CG di bawah pengembalaan kami. Selain itu, kami juga diutus untuk merintis gereja Tuhan di kota Klaten. Merintis gereja memang tidak mudah, tetapi kami percaya dari semula, segala yang Tuhan kerjakan bukanlah karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Tuhan memang punya rencana dan kehendaknya atas umatnya.
Kita hanya memberi diri menjadi salurannya supaya kehendaknya digenapi di muka bumi ini. Segala pujian, hormat, dan kekaguman hanya bagi Tuhan saja. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Saya undang PAW untuk maju ke depan. Tuhan cari orang yang mau, bukan cari orang yang mampu. Mereka semua bukan tentang mereka, tapi mereka semua ketika Tuhan utus juga enggak membayangkan, enggak melihat bagaimana nantinya. Enggak kebayang bahwa setiap orang ternyata diutus membangun gereja di kota ini, kota anu, kota sana, kota sini. Dan Tuhan menantikan kita semuanya. Mulai dari satu orang saja. Karena banyak orang berjuta jiwa menantikan kasih, menantikan uluran tangan kita untuk menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Aplikasinya yang pertama adalah berdoa bagi jiwa-jiwa yang belum terima keselamatan di dalam Yesus. Atau banyak orang yang dulu pernah di dalam Yesus tapi jauh, sekarang jauh, mundur atau terhilang. Bawa mereka kembali kepada hati Tuhan. Menginjil dengan kasih. Yang kedua, jadilah sahabat yang tulus bagi mereka. Bukan menghakimi, tapi mengasihi. Tunjukkan kasih. Yang ketiga, tunjukkan kasih lewat perbuatan nyata. Dengan kepedulian, dengan membantu. Hadir di saat mereka membutuhkan. Yang keempat, ceritakan Injil dengan cara yang sederhana. Kita ingat ada 4 pokok Injil tadi. Lalu, sampaikan dengan natural, dengan penuh sukacita.